Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Om Lombok. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ini ya, M21 ya. Kalau teman-teman ikut ataupun subscriber setianya channel YouTube Mitra Bertani TV ya, seperti ini. Teman-teman di postingan kemarin, di postingan ya ini ya, teman-teman bisa cek nanti di Mitra Bertani TV, karena kami juga pengikut setia Mitra Bertani TV ya, karena memang tips-tipsnya banyak dan narasumbernya juga luar biasa. Kemarin terakhir beliau review tanaman cabai di daerah Magelang. Narasumbernya itu memang pakarnya di bidang cabai, dan beliau merekomendasikan salah satu bahan agen hayati namanya M21. Nah, cuma kemarin tidak secara detail dibahas ya. Ini kan adalah salah satu bahan aja yang beliau pakai, bagaimana cabai itu bisa berumur atau bisa metik sampai lebih dari 100 kali. Luar biasa ya, 100 kali teman-teman ya. Salah satunya tipsnya beliau adalah memberikan M21. Nah, karena di sana tidak dibahas secara detail, akan saya coba share ke teman-teman secara lebih detail, walaupun tidak detail sekali ya. Akan saya bahas apa sih manfaat M21, kenapa beliau bisa sampai lebih dari 100 kali gitu ya, manfaatnya apa, fungsinya sebenarnya buat apa. Kemudian ketika kita sudah tahu apa manfaatnya, apa fungsinya, aplikasinya bagaimana. Oke teman-teman, simak ya, jangan lupa yang baru gabung subscribe, silahkan subscribe, bagikan ke teman-teman, dan bunyikan loncengnya ya. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Oke teman-teman, simak ya. Oke teman-teman, di channel Mitra Bertani TV kemarin salah satu narasumber itu merekomendasikan salah satu bahan agen hayati untuk keberlangsungan tanaman ya. Beliau memakai ini M21 ya. Ini adalah dekomposer ya, dia bahannya banyak sekali, mikrobakteria semua ya. Jadi teman-teman, kenapa itu dipakai? Jadi dia berfungsi sebagai agen hayati ataupun yang melindungi tanah ataupun melindungi tanaman dari serangan-serangan jamur ya. Sifatnya organik, jadi sangat rekomendasi untuk diterapkan di aplikasi tanaman teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini adalah agen hayati atau pupuk cair dekomposer, dia banyak fungsi ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dia itu mengandung 6 jenis bakteri ya, dan semuanya bermanfaat ya. Bakteri itu kan fungsinya banyak ya teman-teman. Dia sebagai pembedah tanah gitu ya, merubah sifat tanah, karena mungkin terlalu banyak kita pakai pupuk sintetis ya, dia akan merubah struktur tanah ya, kimia tanah ataupun secara biologis tanah ya. Jadi fungsi bakteri ada tanah lebih gembur, mikroorganismenya itu bisa membantu mempercepat penyerapan nutrisi di dalam tanah ya, karena dia ada fungsi sebagai penambat nitrogen ya. Jadi nitrogen yang tidak bisa diserap oleh akar, ketika sudah didekomposisi oleh bakteri, maka dia akan berubah menjadi nitrogen yang bisa diserap atau bisa dimakan oleh akar ya. Juga sebagai pelarut fosfat ya. Jadi intinya nutrisi yang ada di dalam tanah itu kalau tidak terurai oleh mikroorganisme, dia tidak akan terserap oleh tanah ya. Itu pertama, fungsinya adalah pengemburan tanah dan mempercepat proses penyerapan nutrisi oleh akar ya. Jadi banyak nutrisi di dalam tanah, kalau tidak diuraikan oleh mikroorganisme, dia tidak akan terserap oleh akar. Nah, fungsinya M21 adalah seperti itu ya teman-teman. Dia membantu proses penyerapan nutrisi oleh akar. Nah, yang kedua adalah dia bisa menghambat pertumbuhan jamur patogen atau jamur yang jahat di dalam akar ya. Dia yang akan menginfeksi akar, akan membuat akar menjadi busuk dan akhirnya menjadi penyakit ya. Nah, fungsinya mikroorganismenya di sini adalah dia akan berkembang biak di dalam tanah dan akan membentuk suatu koloni benteng pertahanan untuk melawan bakteri-bakteri patogen di dalam tanah. Jadi ini fungsinya juga sangat luar biasa untuk menjaga tanah agar tetap sehat,
bebas dari patogen ya. Ya, itu teman-teman. Jadi manfaatnya banyak ya. Pertama adalah membantu akar untuk mempercepat nutrisi karena diurai oleh bakteri ini. Kemudian menjaga tanah, meminimalisir pertumbuhan jamur patogen ya, karena koloni jamur ataupun koloni bakteri baik di dalam tanah kan sudah terbentuk oleh M21 ini juga ada trichodermanya teman-teman. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman disarankan untuk aplikasi ini untuk membantu tanaman teman-teman bebas dari jamur gitu ya. Kan layu fusarium itu kan momok ya teman-teman, jamur di musim hujan itu kan momok bagi teman-teman karena dia bisa membuat panen itu bisa gagal karena serangan jamur ya teman-teman. Nah, kenapa di video Mitra Bertani TV itu bisa lebih dari 100 kali? Karena musuh utama petani itu kan ketika musim hujan datang jamur ya. Nah, ketika jamur itu menyerang kita susah antisipasi. Makanya ini fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan jamur ya teman-teman. Nah, ketika koloni jamur patogen itu menyerang menjadi busuk batang, menjadi layu fusarium, layu bakteri, itu kan karena pertumbuhan jamur patogen yang sangat luar biasa banyak di dalam tanah. Ketika itu sudah menyerang, kita antisipasinya susah teman-teman. Karena jamur itu kan berkembang biak secara cepat di dalam tanah ya, jamur patogen ya. Nah, kalau sudah diserang oleh jamur patogen, kita antisipasi hanya kocor lewat lubang tanam ya. Sementara jamur itu sudah berkembang biak di dalam tanah, dan kalau kita mau menjangkau di dalam semua tanah di dalam bedengan susah juga teman-teman. Nah, itu yang kadang kita sudah berupaya ketika sudah terjadi serangan busuk batang ataupun layu fusarium itu sudah susah ya kalau sudah menyerang. Nah, jadi antisipasinya adalah teman-teman pakai ini sejak awal ya. Nah, bagaimana untuk aplikasi ya? Aplikasi kita sudah pernah bahas. Jadi kami memang sudah sering pakai ini sejak awal sebelum dari masa pratanam, olah lahan sampai masa pasca tanam ya. Jadi di bedengan kita juga sudah aplikasi. Waktu pembuatan bedengan kita kocor di atas bedengan. Kemudian pupuk kandang yang kita aplikasikan ke bedengan juga kita dekomposisi dulu dengan M21 ya, untuk bahan fermentasi ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk fermentasi pupuk kandang yang pertama. Kemudian untuk mendekomposisi bahan-bahan organik di bedengan waktu kita pratanam. Teman-teman kocor di atas bedengan, ataupun kalau di atas bedengan kita kasih dengan pupuk kandang, kita tambah lagi dengan M21, boleh campur dengan trichoderma yang lain ya, jadi biar lebih mantap lagi kekuatan jamurnya ya. Kemudian sebelum tanam kita kocor di lubang tanam M21. Saya biasa campur dengan asam umat, M21 sama trichoderma juga. Saya kocor di lubang tanam sebelum tanam ya. 1 minggu sebelum tanam kita kocor biar bahan organik sekali lagi yang ada di dalam tanah itu terdekomposisi secara maksimal, dan pertumbuhan perkembangan M21 ataupun jamur mikroorganisme baik yang di dalam tanah itu semakin berkembang dan membentuk koloni pertahanan yang kuat. Itu teman-teman. Nah, setelah kita tanam, pasca tanam, saya biasa 1 bulan ataupun 2 bulan sekali itu selalu kocor ini di dalam lubang tanam ataupun di dalam lubang pupuk ya. Biasanya saya setelah mengaplikasikan pupuk organik ke dalam lubang pupuk ya, saya langsung setelah itu kocor dengan ini ya, campur dengan trichoderma biasanya, untuk sekali lagi mempercepat dan memperbanyak pertumbuhan bakteri baik di dalam tanah sebagai pertahanan terhadap jamur patogen ya teman-teman. Itu sedikit tips dari saya. Kalau ada yang mau menambahi silahkan berbagi info di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman channel Bertani TV yang selalu menginspirasi kami dalam bertani, dalam berbudidaya tanam cabai agar selalu baik dan selalu sehat ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat sedikit tips ini. Salam sehat selalu, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.